ada pemain terbaik Indonesia diberangkatkan ke Eropa untuk trial. Kan tim-tim Eropa selalu buka trial ya. Misalnya Pacul nih gue lihat juga. Tapi bukan untuk politik. Sampai ada yang tanya, coach masuk PDIP? Enggak, saya netral. El nyengir, tadi malam nyengir. Tadi malam kita disuguhi dengan laga lanjutan dari Europa League ya, antara FC20. FC25 udah rilis dan ini dia rating pemain-pemain timnas Indonesia di FC25. Kalian tahu nggak sih guys kalau ada 10 pemain Indonesia yang berada di FC25. Di antaranya di urutan ke-10 ada Pratama Arhan dengan rating 53. Di urutan ke-9 Roberto Mancini heran kenapa Indonesia mendapat pemain baru terus. Terobosan Erick Thohir bikin negara-negara rival menjadi Sahabat Garuda fan, timnas Indonesia terus berjuang penuh untuk mendapatkan hasil yang baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia sudah mendapatkan kabar resmi, yaitu di mana AFC telah mengumumkan jadwal baru terkait timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK yang jadwalnya dimulai pada jam 19.00. Ini dalam keterangan resminya melalui grup AFC. Di sini mengatakan dan mengungkapkan bahwasanya laga timnas Indonesia versus Jepang awalnya digelar pada 14 November 2024. Di sini memutuskan bahwa laga tersebut bakal digelar pada Jumat 15 November 2024. Kemudian duel antara timnas Indonesia versus Arab Saudi itu digelar sesuai jadwal, yaitu laga tersebut bakal digelar pada 19 November 2024. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya kita para supporter mari kita datang langsung ke stadion dan menyaksikan bagaimana perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round 3 ini. Tentunya harapan besar adalah semoga timnas Indonesia seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Erick Thohir, timnas Indonesia untuk bisa lolos adalah membutuhkan 15 poin. Jadi supporter Garuda fan datang ke stadion, mari kita bersorak-sorai untuk membangkitkan dan tidak membuat timnas Indonesia tampil sendirian tanpa kita jangan sampai dipicu dengan kontroversi yang dibuat oleh para cawe-cawe, para kritikus dan para pembenci naturalisasi ini. Kita bungkam mereka. Dan kalau bisa nantinya sahabat-sahabat Garuda fan pada tanggal di pertandingan ini, di pertandingan selanjutnya antara timnas U20 yang berlangsung di Stadion Madia, bahwa timnas Indonesia di sini sudah paling tidak apakah kita akan melakukan pemboikotan kepada parpol politik atau paling tidak menyuarakan politik agar tidak terlalu mengkritisi tentang sepak bola. Jadi sahabat-sahabat Garuda, tentang bagaimana persiapan timnas Indonesia ke depan, dan mari kita simak bersama, dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Pacul nih gue lihat juga. Tapi bukan untuk politik. Sampai ada yang tanya, coach masuk PDIP? Enggak, saya netral. Lu mungkin PDIP-nya PDI pergaulan ya, mungkin bisa ya, atau persepak bola. Enggak, karena kalau gue masuk PDIP nasibnya kayak Pange. Oh iya. Repot. Iya benar. Kalau kalah repot. Susah. Apalagi kalau batalin Piala Dunia lagi kan. Nah. Ya. Tapi lu tadi bilang gue sebenarnya bisa aja melampaui PSSI ini. Lu menurut lu lebih jago dari Erick Thohir? Enggak, Erick Thohir itu kan ketua, networknya bagus, sangat bagus. Kan dia ngurusin yang atas lah. Grassroots ini, ya orang mengakui. Kalau gue ketemu orang yang lama, gue kan baru, kalian boleh tahu baru tahun 99 gue pindah ke Indonesia. Dan gue nggak pernah mau nonton Liga Indonesia, terlibat dalam sepak bola Indonesia sampai detik ini. Tapi kalau ketemu orang, ya saya dulu mantan pelatih, mantan pengurus, mantan ini, mantan itu. Pertanyaan gue, emang semaju apa sepak bola Indonesia? Kan nggak maju. Jadi selama lu mantan pengurus di PSSI ini itu apa kerjaan lu? Kan gitu. Artinya kalau gue belum pernah, dia gue punya solusi. Kalau gue kritik kan gue pasti, ini contoh lah, Arteta bangsat main kayak tai kemarin itu. Dispora, itu bisa jalan tuh ya? Bisa jalan. Asal berkomunikasi, ada ketua kelasnya aja tuh ya? Asal standarisasinya benar. Sekarang di Jakarta udah 200-an SSB. Oke?
satunya U12, satunya U8, satunya nggak jelas. Karena Asprof nggak peduli. Gue rasa di sini juga. Itulah kenapa gue meeting berapa kali sama Pak Erik, gue berkali-kali bilang sama Pak Erik, gue berkali-kali bilang, Asprof itu harus 100% di bawah PSSI. Karena mereka PSSI di provinsi. Ya dong? Ada pemilihannya sendiri ya. Tapi kenapa ketua Asprof dipilih? Kan ada organisasi dalam organisasi. Dipilih itu maksudnya ada pemilihan sendiri kan? Ya. Harusnya mau orang-orangnya sama nggak masalah. Tapi ketua gue gaji. Artinya apa? Lu harus full time di gue. Karena lu gue gaji. Pada saat Asprof semua ikut ke sana, digaji sama PSSI, artinya mereka harus menjalankan program PSSI 100% karena mereka pegawai. Mereka profesional. Yang terjadi sekarang, Asprof aja bisa milih ketua. Kan lucu ini. Dunia ini kebalik semua. Dan itu diperbolehkan sama PSSI. Ini gue tanya si Tisha. Tis, kok Asprof boleh milih? Itu kan cabangnya PSSI gitu. Kan kocak gitu. Harusnya pimpinan cabang, pimpinannya yang milih ketua cabangnya masing-masing ya. Tisha, ya ini sistem gini di-approve sama PSSI itu zamannya Nurdin Halid kan. Artinya FIFA pun fakta. Maka dari itu banyak yang ditangkepin kan. Yang lain masih banyak bajingan di dalam, belum ke gap aja tuh. Itulah kenapa gue juga nggak selalu kalau kalian ngikutin gue dari jauh kan gue pro ISL kan. Ya karena hanya ISL yang berani ngelawan FIFA dan UEFA. Sekarang Rodri, berapa hari yang lalu Rodri bilang, this is unacceptable jadwal seperti ini. Dan kita on the verge of demo. Jadi mereka sudah mendekati untuk para pemain nggak mau main lagi. Sampai segitunya. Karena? Karena FIFA they don't care. Dengan apa bahasa Indonesianya? Dengan kemampuan manusia. Jadwalnya gila. Udah kayak perbudakan modern. Itulah gue bilang, kenapa kan FIFA mau bikin Piala Dunia antar klub tahun depan kan? Kenapa FIFA melakukan itu? Infantino ini sirik lihat UEFA. UEFA itu duitnya banyak. Bikin Nation League, bikin apa sekarang Champions League 8 pertandingan yang dulu cuma 6. Iya kan? Belum ada nanti Nation League. Belum ada kualifikasi. Belum ada di Inggris ada 4 Copa. Oke, gaji lu boleh banyak. Tapi ujung-ujungnya kalau lu cedera mau ngomong gimana lagi. Nah, di situ mereka protes. Karena kalau jadwal terlalu padat, alhasil apa? Kualitas pertandingan itu menurun. Itulah kenapa gue bilang kalau lu ngikutin gue, terutama di timnas ya, itu kelihatan banget. Belanda sekarang sama Belanda zaman 2010, Edgar Davids dan drop. Itali zaman sekarang sama Italia yang kita kenal drop. Spanyol sekarang zaman sekarang walaupun mereka juara Eropa ya dibanding zaman Iniesta, Xavi drop. Inggris semua timnas drop kualitasnya. Ya karena kepadatan jadwal. Oke, dan sudah selamat datang Pak Bambang. Bapak Pacul. Barat. Adinda sekalian, kenapa? Begini Adinda sekalian. Kalau ada adik-adik kita main sepak bola di sono, dari Jawa Tengah pergi ke Portugal, main di stadionnya Sporting Lisbon ini, nanti juga kata si Pak Duta Besar, nanti juga biar berlatih di Benfica sana juga. Benfica Pak, Benfica. Nah, ya, salah dikit gak apa-apa lah. Pokoknya tahu lah Benfica. Itu yang punya klub kawannya Pak Rudi Alfonso. Rui Costa namanya. Nah, ya udah kau lah Rui Costa. Kita jangan dibebani banyak pikiran udah tua. Jadi oke. Pikiran kita adalah Dinda sekalian. Kalau ada adik-adik kita main sepak bola di sana, di sono, apa yang terjadi? Bagi adik-adik kita ini,
itu adalah the first experience and suspense. Pakai bahasa Inggris dikit ya. Iya. Jadi inilah pengalaman pertama dan menegangkan. Itu adalah moment of the truth. Itu adalah kejadian peristiwa yang nggak akan bisa dilupakan. Kalau nanti, ini setelah diskusi dengan Coach Justin, dibuatlah oleh Coach Justin ini 17. Kenapa 17? Nanti di kotanya sama beliau. 17 Pak Pacul. Oke. Nah 17 ini nanti yang kalau itu terjadi, bermain di sana, terbang ke sana, apa yang dipikiran adik-adik kita yang kecil ini? Apa yang terjadi? Pengalaman pertama tegang, dan dia akan punya bayangan indah. Oh ternyata menjadi pemain sepak bola bisa seperti Cristiano Ronaldo yang orang miskin dari Pulau Madura ini bisa kayak begini. Oh ini akan kayak gini. Mereka akan menciptakan mimpinya masing-masing, paham? Dan dia pasti muncul cita-cita, klek di kepalanya, di hatinya. Aku pengen begini, aku pengen begini. Inilah diletakkan pertama dan paling utama bagi Korea. Jadi kalau Diko punya keinginan, kau bayang-bayangkan terus keinginanmu, kau bawa dalam mimpi, kau bawa dalam makan, kau bawa ke toilet, maka one day keinginanmu akan tercapai. Wow. Ini true story, bos. Ini ilmu kejiwaan, bos. Ini psikologi, bos. Gitu loh. Lada percaya. Bambang Pacul bermimpi. One day, aku lihat nih, orang pada pamer, punya motor, punya mobil baru pamer. One day, aku akan punya mobil yang paling hebat yang kalian punya, dan akan aku datang ke tempat yang ramai, seret, ku parkir. Kalian melihat semua, gua turun, gua punya korek Dupong. Dupong waktu itu top-topnya Dupong, bukan Sipo bos, Dupong. Dupong. Turun, gua keluarin rokokku, gua buka Dupong, korek Dupongnya, cering kan gitu bunyinya. String, ngerokok, lihat. Pintuku tutup dengan kakiku, klak. Sobat. Ketika Pak Yusuf Kalla waktu jadi wakil presiden, pidato di acara PSSI, dia bilang gini, Ari inget juga tuh ya, dari dulu, dari saya masih kecil, kalau bicara prestasi tim nasional kita 0-0 saja lawan Soviet dulu kan. Ya. Habis itu tidak ada prestasi lagi, kau ingat-ingatnya aja terus itu kan. Ya. Jadi kita nggak punya setrum lagi Pak. Nah sekarang udah ada setrum-setrum baru kan Pak. Iya mudah-mudahan. Aku nggak bisa komentar soal itu, karena beliau nanti Coach Justin ada wilayahnya bos. Iya. Coba kok gimana kok? Iya ada wilayahnya. Kalau nanti aku komentar sepak bola kebanyakan Pacul ini mulutnya bau sabun ini, lunyunya susah nanti ya. Silakan Coach. Ya naturalisasi Coach. Sebenarnya naturalisasi udah lama berjalan ya. Zamannya kalau kalian ingat Ruben Warbanaran, Tonikos Lillipali, kan perlahan ya. John Frambukolin. Dan hasilnya nggak ada juga. I mean sama-sama aja. Masuk Sintayong. Gue itu kalau berdiskusi, selalu gue coba menempatkan diri gue ke lawan gue. Jadi kalau gue nego dengan klien, contoh, gue tempatkan gue sebagai klien, apa yang gue lakukan kok klien? Diskusi sama Pak Bambang, berusaha untuk menempatkan posisi Pak Bambang seperti apa, biar kita kira-kira arahnya kemana. Jadi gue sempet meeting sama Pak Erik, grup kecil, grup besar itu 25 orang, kecil itu cuma 5 orang. Pengen tahu apa? Ada pemikiran apa dari di benak dari Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir jawab fair, jujur. Dia bilang, pada saat saya jadi ketua PSSI, rakyat minta apa? Rakyat Indonesia, satu, hasil. Hasilnya dari timnas. Sintayong diberi beban hasil sebagai pelatih, wajar. Sintayong lihat juga, ya kalau pemain Liga 1 ya susah juga. Iya kan?
Kalau nggak salah ada kasus naturalisasi di mana gitu, di mana membuka mata Sintayong. Oh, kalau mereka bisa, gue juga bisa. Bisa nggak kita naturalisasi? Dicek sama Pak Erik dengan timnya. Oh, ternyata bisa. Datanglah satu persatu. Sintayong itu 4 tahun kan. 1,5 tahun nggak latihan karena pandemi kan. Jadi praktis 2 tahun. 2 tahun dia meroket dari rank 174 ke rank 129. Kalau seandainya kita mulainya dari rank 20, sekarang kita udah rank 70-an. Ya kan? Roberto Mancini aja nggak nyangka kita berada, nggak layak Indonesia berada di rank 33, 133 pada saat sebelum lawan Saudi. Karena mainnya nggak kayak gitu. Iya betul. Jadi artinya kita meroket. Pada saat kita meroket, yang kita lihat adalah progres. Progres adalah kemajuan, hasil, prestasi. Kecuali ada segelintir orang yang merasa prestasi itu harus diterjemahkan dalam trofi. Trofi RT RW, prestasi. Trofi kabupaten, prestasi. Yang penting dapat trofi kan. Tapi itu hak mereka, ya kan. Tapi kita punya, saya berani bilang mayoritas rakyat Indonesia penggemar bola yakin bahwa prestasi adalah progres. Dan itu ditunjukkan oleh Sintayong. Pada saat dia minta 1, 2, 3 pemain berhasil, dia minta lebih dong. Gue butuh ini, gue butuh ini, butuh ini, butuh ini. Datanglah itu pelan-pelan. Mace Hilgers sama Eliano Reinders kan lagi sudah dinaturalisasi. Nanti akan ada lagi Pak, kemungkinan. Bang Arya Sinulinga, pemain sepak bola favorit saya sepanjang masa adalah Karl-Heinz Rummenigge. Wah, agak beda sama itu ya. Satu kata untuk wasit tidak kompeten. Berhentikan. Basmi. Satu kata untuk timnas kita saat ini. Top. Satu kata untuk Bapak Erick Thohir. Yang terbaik. Satu kata untuk Sintayong. Saat ini terbaik. Satu kata untuk PSSI. Transformasi. Apa harapan Bang Arya untuk sepak bola Indonesia? Tradisinya juara. Clue untuk pemain baru timnas Indonesia? Masih muda. Hal yang harus dilakukan agar sepak bola Indonesia menjadi lebih baik adalah benahi kompetisinya. Pesan untuk timnas Indonesia yang berjuang di round 3. Menangkan pertandingan berikutnya. FC 25 udah rilis dan ini dia rating pemain-pemain timnas Indonesia di FC 25. Kalian tahu nggak sih guys kalau ada 10 pemain Indonesia yang berada di FC 25. Di antaranya di urutan ke-10 ada Pratama Arhan dengan rating 53. Di urutan ke-9 ada Elkan Bagot dengan rating 63. Dan di urutan ke-8 ada Nathan Choaon dengan rating 64. Di urutan ke-7 ada Eliano Reinders dengan rating 65. Dan di urutan ke-6 ada Ragnar Oratmangun dengan rating 66. Di urutan yang kelima ada Jay Itses dengan rating 68. Nah, di urutan keempat ada Sandy Walsh dengan rating 68 juga. Lalu di urutan ketiga ada Martin Paes dengan rating 71. Nah, di urutan kedua ada Kelvin Verdong dengan rating 71 juga. Dan di urutan pertama ada Miss Hilgers dengan rating 74. Itu dia guys, rating-rating pemain timnas Indonesia yang ada di FC 25. Nah, dari 10 pemain tersebut, pemain favorit kalian siapa nih? Coba kalian komen di bawah. Ada pemain terbaik Indonesia diberangkatkan ke Eropa untuk trial. Kan tim-tim Eropa selalu buka trial ya. Misalnya, oke, kita buka untuk 10 pemain trial. 2 dari Indonesia, 2 dari Belanda, 2 dari mana, 2 dari mana. Talent scouting akan lihat Indonesia sebelah mata. Pasti itu ya. Karena kita rankingnya nomor berapa bos? Pasti mereka lebih condong ya ke Brazil, yang ke Paraguay. Karena secara prestasi sepak bola juga. Betul. Berarti yang Indonesia ini harus 1000 kali lipat lebih dari mereka dulu baru mungkin bisa dilirik. Oke. Jadi tidak segampang itu. Roberto Mancini heran kenapa Indonesia mendapat pemain baru terus. Terobosan Erick Thohir bikin negara-negara rival menjadi terheran dan kagum. Roberto Mancini sampai angkat topi untuk pergerakan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Keputusan cepat untuk menaturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reinders dinilai sangat tepat sekali.
Hal itu karena target timnas Indonesia harus meraih 6 poin saat menghadapi Bahrain dan Cina. Roberto Mancini menambahkan bahwa Indonesia beruntung mempunyai ketua PSSI yang geraknya cepat dan taktis. Mancini juga mengungkapkan kewaspadaannya saat bertemu kembali Indonesia di GBK bulan November nanti. Ia harus bersiap dengan kemungkinan banyak nama-nama baru yang akan menghuni skuad merah putih. Hal ini akan membuat timnas Indonesia susah untuk diprediksi kekuatannya oleh tim-tim lawan. Nyengir, tadi malam nyengir. Tadi malam kita disuguhi dengan laga lanjutan dari Europa League ya, antara FC Twente melawan Manchester United. Skor berakhir imbang 1-1 dan calon bek timnas Indonesia, Mees Hilgers atau El Nyengir atau Hito, bermain dengan sangat solid, sangat bagus tadi malam. Wonderkid MU Kobbie Mainoo nggak bisa apa-apa di depan seorang Mees Hilgers ya, ditabrak langsung jatuh. Beberapa hari sebelum sumpah WNI di Belanda, Mees Hilgers bermain untuk FC Twente, pemanasannya lawan MU. Nggak kaleng-kaleng, sebelum lawan Bahrain sama Cina lawannya MU. Bahkan di laga tadi malam nih, Mees Hilgers merupakan salah satu pemain FC Twente dengan rating tertinggi ya. Bahkan kalau dilihat di sini di SofaScore ya, rating tertinggi kedua di timnya. Setelah pertandingan, tidak lupa Mees Hilgers El Nyengir foto dengan bendera merah putih ya kan. Tentunya dengan pose nyengirnya. Semakin gak sabar ngelihat Mees Hilgers bermain untuk timnas Indonesia. Gimana pendapat teman-teman semua? Yuk kita komen semua. Let's go! Oke, sahabat-sahabat Garuda fan. Jadi bagaimana statement kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika masih ada yang berkata bahwasanya pemain timnas Indonesia harus bermain di AFF, baik itu diaspora ataupun lokal. Jadi menurut hemat saya, sahabat-sahabat Garuda fan, adalah pembuktian untuk AFF itu adalah untuk para pemain lokal kita, pemain liga domestik kita, bahwa untuk menjuarai Piala AFF mungkin bisa dibuktikan oleh para mereka yang sedang bermain di Asia ini. Tidak kepada pemain-pemain yang berada di Eropa, biar mereka fokus kepada klubnya dan bisa menembus skuad utama mereka. Dan kalau kita melihat bagaimana pertandingan tadi malam antara Mees Hilgers melawan Manchester United, dan tentunya Mees Hilgers bisa menahan serangan-serangan, gempuran-gempuran dari Manchester United, dan Mees Hilgers tampil kokoh meski sempat melakukan blunder, namun Mees Hilgers dan koleganya berhasil mencuri poin. Dan ini adalah angin segar buat timnas Indonesia. Bagaimana ketangguhan timnas Indonesia saat ini setelah diperkuat oleh Mees Hilgers, Eliano Render, dan terbarunya mungkin timnas Indonesia akan kedatangan pemain diaspora lagi. Jadi kalau masih ada yang mengatakan bahwa AFF itu penting atau apa segala macam, mungkin adalah pembuktian pemain lokal untuk menjuarai Piala AFF jika ingin diajak gabung diaspora. Dan 11-12 nggak mainnya, jadi tentunya mereka yang keturunan nggak akan main di Piala Ciki. Karena kalau pemain diaspora main di Piala Ciki itu adalah menurunkan derajatnya. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bagaimana tanggapan kalian. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.